Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Mau memelihara kami sampai dengan hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk masuk di dalam hadirat, untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman. Mari Bapa, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami sambut ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Engkaulah
kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Kami menaikkan pujian, bahkan saat ini tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami pelajari pada pagi hari ini benar-benar menjadi berkat, jadi jawaban dari pergumulan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah hamba-Mu dan biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama kita pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Bapak Abraham. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak. Kejadian pasal yang ke-22, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah lulus ujian. Ya. Kalau bicara tentang ujian, ya, kita bicara tentang anak-anak atau adik-adik kita yang sedang sekolah. Ya. Tidak lupa saya mengucapkan selamat bagi adik-adik yang menempuh pendidikan, baik itu SD, ya, yang saat ini sudah menerima rapot kenaikan kelas, ya, atau juga mungkin sudah ada yang pengumuman kelulusan, ya, saya ucapkan selamat, ya. Kiranya membuktikan bahwa dengan hadirnya virus COVID-19 pandemi ini tidak mengurangi semangat belajar dari anak-anak kita, dari adik-adik kita, sehingga boleh menikmati hasil belajar yang selama ini ditekuni. Ya, puji Tuhan, ini adalah berkat Tuhan yang perlu kita syukuri, saudara. Nah, kembali pada firman Tuhan pada ayat yang sudah kita baca tadi, Abraham telah mengalami lulus ujian, saudara. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama tadi, dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, saudara. Jadi Tuhan tidak membiarkan Abraham menjalani kehidupannya secara biasa, saudara. Tapi Tuhan menguji Abraham. Ya. Ada 3 hal yang saya catat di sini, ujian yang dihadapi oleh Abraham. Ya. Kalau kita membaca pada ayat yang kedua, dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi Tuhan menguji Abraham melalui anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, ya. Anak yang diperoleh karena janji, ya. Dan di usia yang sangat tua Abraham mendapatkan keturunan ini, anaknya ini, saudara. Ini adalah anak yang satu-satunya yang dia miliki, saudara, dari Sarah, saudara. Dan ini adalah anak kesayangan, penerus dari janji, berkat yang Tuhan telah
firmankan, Tuhan telah janjikan kepada Abraham. Jadi Ishak ini adalah anak perjanjian, saudara, yang nanti berhak mewarisi berkat-berkat Abraham. Nah, melalui Ishak ini Tuhan menguji Abraham. Saudara. Ada 3 ujian yang dinyatakan oleh Tuhan ya melalui kisah ini ya kepada Abraham, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih Tuhan, kalau Abraham diuji oleh Tuhan, ya, demikian juga kita semua. Setiap kita pasti nanti akan diuji oleh Tuhan, atau kita sekarang sedang diuji oleh Tuhan ya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ya, melalui terjadinya pandemik virus COVID-19 ini ya, barangkali merupakan ujian bagi kita, bagi iman kita, bagi kesabaran kita, bagi pengharapan kita dan sebagainya. Kita pun juga diuji oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita memahami segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya, sebagai sebuah karya atau proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita mengalami kesukaran, kalau hari ini kita mengalami kesulitan, masalah yang berat, siapa tahu ya, itu adalah bentuk ujian Tuhan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 3 hal yang Tuhan uji dari Abraham, dan Abraham dinyatakan lulus ujian oleh Tuhan, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Memang Ishak ini tidak jadi disembelih karena ternyata Tuhan sudah menyediakan domba ya, yang tersangkut di sebuah belukar. Tuhan memerintahkan supaya Ishak tidak dibunuh, tetapi domba yang Tuhan sediakan itu harus dikorbankan pengganti Ishak. Mari kita pelajari bersama ujian apa yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan Abraham sudah lulus ujian itu. Yang pertama, saudara, yaitu ujian ketaatan. Abraham terbukti dia sudah lulus ujian ketaatan. Mengapa saya katakan demikian? Iya, Tuhan perintahkan kepada Abraham, Tuhan berfirman, dikatakan firman-Nya, yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Ya. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, dan seterusnya. Dan Abraham taat, saudara. Ya, Abraham taat, dia berangkat, dia tidak menunda-nunda. Ini bukti bahwa dia taat, saudara. Dia tidak bertanya, ya Tuhan, apa enggak salah nih perintahmu? Apa enggak salah nih firmanmu, Tuhan? Dia tidak bertanya begitu, saudara. Dia cukup mendengar, kemudian dia melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Walaupun secara manusia di hatinya mungkin ada keberatan, saudara. Tapi di sini tidak diceritakan. Tetapi sebagai manusia, sebagai seorang ayah, tentunya akan berat menerima perintah ini, saudara. Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Ini perintah yang berat, saudara. Bagaimana mungkin anak yang tunggal, ya, harta yang paling berharga yang dia miliki, yaitu Ishak itu, saudara, harus dikorbankan bagi Tuhan. Ini adalah suatu perintah yang sangat berat, sangat sulit, saudara. Tetapi Abraham taat, saudara. Ya, dikatakan pada ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya.
Dan seterusnya, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham taat, dia tidak mengundang. Tetapi besok pagi-pagi buta, pagi-pagi benar dia berangkat, dia persiapkan menuju ke tempat yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Abraham taat, saudara. Ya. Di dalam ketaatan ini Abraham telah lulus. Di dalam ujian ketaatan ini Abraham telah lulus, saudara. Dia tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi dia melakukannya, saudara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita taat kepada firman Tuhan? Sudahkah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara. Kalau kita ini disebut anak-anak Abraham, ya, kita teringat sebuah lagu pujian sekolah minggu, ya. Dikatakan dalam lagu itu, Bapak Abraham mempunyai, ya, banyak sekali anak-anak, kau anaknya, dan kau juga, ya saudara. Jadi kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Berarti, saudara, kita juga harus taat kepada firman Tuhan seperti Bapak Abraham. Dia sudah memberikan kepada kita teladan, contoh untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Abraham lulus ujian ketaatan. Sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua adalah Abraham lulus ujian iman. Mengapa saya katakan iman? Iya, karena Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ini suatu hal yang berat. Tetapi Abraham yakin bahwa Tuhan pasti menyediakan hewan kurban pengganti Ishak, saudara. Ini iman, saudara. Atau Abraham yakin kalau Ishak sudah dikorbankan, mati, ya, Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini iman Abraham, saudara. Ya. Itu sebabnya dia tidak ragu melangkah. Dia tidak ragu melaksanakan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini. Karena dia memiliki iman bahwa Tuhan apabila dia menghendaki Ishak harus dikorbankan, maka dia akan berkuasa membangkitkan Ishak, menghidupkan Ishak. Ini iman, saudara. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya. Kesukaran-kesukaran yang kita alami dalam kehidupan kita sesungguhnya menempa, menguji iman kita. Sudahkah iman kita kuat, saudara? Kalau dalam hal keselamatan yang paling berharga, yang paling penting, Tuhan sudah sediakan, yaitu melalui korbannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Apalagi hanya menyangkut kebutuhan living, kebutuhan hidup sehari-hari. Makan, minum, pakai. Tuhan tidak pernah lalai menyediakan semuanya itu bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah melewatkan berkat-berkatnya bagi saudara dan saya. Dia pasti akan memberkati kita semua. Kesukaran, kesulitan boleh datang menimpa kita, tetapi iman jangan sampai runtuh, saudara. Yakinlah bahwa Tuhan berkuasa memelihara kehidupan saudara dan saya. Ya, di masa yang sukar ini kita masih tetap bertahan hidup.
Ya, kita masih bisa menghidupi keluarga kita masih bisa beraktivitas, memiliki tubuh yang sehat, itu sudah luar biasa. Itu sudah suatu bentuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan anak-anaknya. Ya, jadi kesukaran, kesulitan adalah bentuk ujian dari Tuhan bagi saudara dan saya untuk menguji sampai di mana iman kita, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lemah. Kuatkan iman saudara. Kuatkan, teguhkan iman saudara. Karena sesungguhnya orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang sudah lulus ujian iman. Memang ujian iman itu bertahap. Tapi setiap tahapannya kita lalui, kita sudah lulus, maka kita akan naik ke jenjang berikutnya, saudara. Dan Tuhan memberikan pertolongan, penyataan. Luar biasa, bukan? Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Perjalanan hidup ini memang tidak selalu mulus. Ya, seperti Abraham ini, dia lalui liku-liku hidup itu, saudara. Tetapi toh demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Abraham. Demikian juga Tuhan berlaku sama kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus, Dia selalu memegang tangan saudara, tangan kita, sehingga kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ya, itulah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kita anak-anaknya. Ya, jadi yang kedua adalah ujian iman. Iman kita akan diuji oleh Tuhan. Atau sekarang ini kita sedang diuji iman kita. Kita masing-masing diuji oleh Tuhan. Kita harus siap menghadapi itu semua dengan tidak takut, tapi justru kita semakin berharap, kita semakin berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Yang ketiga, saudara, ujian yang ketiga adalah ujian cinta kasih. Mengapa saya katakan demikian? Ya, terbukti Abraham mengasihi Tuhan, bahkan dia rela mengorbankan Ishak. Kalau andai kata Tuhan tidak mencegah, jangan bunuh anak itu, Abraham pasti menyembelih Ishak saat itu juga. Tapi Tuhan mencegah, karena Tuhan tahu Abraham telah membuktikan kecintaannya kepada Tuhan. Ya. Dia tidak segan-segan membunuh anaknya yang tunggal, harta yang paling berharga yang dia miliki, untuk mentaati firman Tuhan. Abraham mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari apa yang dia miliki, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita rela berkorban bagi Tuhan? Saudara, kita belum seberapa. Pengorbanan kita belum seberapa dibandingkan pengorbanan Abraham. Namun, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak identik dengan pengorbanan materi. Tidak hanya itu saja, tapi juga waktu kita. Waktu yang terbaik yang kita miliki, kita persembahkan bagi Tuhan. Dengan kita beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online ini, bila saudara mengikuti dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya saudara sedang mengasihi Tuhan Yesus. Saudara sedang memberikan waktu yang terbaik bagi Dia. Apa yang terbaik yang kita miliki?
mari kita persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai wujud cinta kasih kita. Seperti Bapak Abraham, dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya. Saya mengajak kita membaca pada ayat yang ke-12, ya saudara. Ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal 22 ini dikatakan, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan saat ini mungkin sedang menguji kita. Saat ini mungkin Tuhan sedang menguji kita, saudara. Ketaatan kita, iman kita, cinta kasih kita sedang diuji saat ini. Dan ujian ini akan terus ditingkatkan kadarnya, saudara. Akan terus meningkat, akan didapatkan kekristenan yang benar-benar berkualitas di pemandangan Tuhan, sama seperti Bapak Abraham. Ya. Mari kita jalani hidup ini dengan kita meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kesukaran, masalah dan sebagainya, itu adalah bentuk ujian yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga didapati oleh Tuhan, kita telah lulus ketaatan kita, iman kita, dan juga kita lulus dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami baca pada pagi hari ini. Kiranya ini menguatkan kami, menghibur kami di saat-saat mungkin saat ini kami sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat, masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kami. Kami tetap yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Engkau sedang menguji kami ya Tuhan, supaya kami memiliki ketaatan, memiliki iman yang teguh, dan memiliki cinta kasih kepada Engkau, seperti yang telah Bapak Abraham tunjukkan melalui firman-Mu yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan senantiasa tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera. Engkau limpahkan kepada Bapak dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kiranya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam memimpin dan menggembalakan jemaat-Mu di Jagir ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Jagir yang tetap setia digembalakan. Engkau kiranya memberkati dari mulai anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, kaum muda, sampai dengan Bapak Ibu, para jemaat-Mu yang lanjut usia, yang sudah sepuh, semuanya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang dimanapun dia berada, yang sedang atau yang sudah mengikuti ibadah online ini, Engkau kiranya memberkati, Engkau limpahkan damai sejahtera dan sukacita, pertolongan dan penghiburan. Engkau limpahkan ya Tuhan, Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, di mana kota di mana tempat kami tinggal, Tuhan pulihkan dari COVID-19, Tuhan halaukan, berikan keamanan, berikan damai sejahtera di kota-kota tempat di mana kami tinggal ya Tuhan, baik di Surabaya ini maupun di kota-kota yang lain. Tuhan pulihkan kota-kota kami, Tuhan berkati para pemimpin daerah kami ya Tuhan, baik itu wali kota maupun bupati.
Engkau berikan hikmat di dalam memimpin kota kami, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan ketegasan dalam memimpin, dan setiap keputusan yang dihasilkan berdampak kepada kepentingan atau kesejahteraan rakyat banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis, baik itu dokter, perawat, rumah sakit, klinik, apotek dan sebagainya yang sekarang sedang sibuk menolong, merawat, menyembuhkan para korban COVID. Engkau kiranya memberkati mereka ya Tuhan, menolong dan melindungi mereka supaya mereka tetap sehat, kuat, dapat menolong orang banyak yang sekarang sedang terjangkit virus corona ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.